Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Hari ini kita akan membagikan sebuah kisah inspiratif tentang kebaikan, pengorbanan, dan juga keajaiban hidup. Ini ada cerita tentang seseorang laki-laki beriman yang meskipun hidup dalam kesederhanaan, tapi memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Bersiaplah untuk merasakan perjalanan emosional yang mengajarkan kita arti sejati dari memberi dan berbagi. Mari kita selami kisah si fakir yang dermawan dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman hidupnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang beriman tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya. Mereka tinggal dalam sebuah gubuk sederhana. Meskipun mereka jauh dari kilauan dan gemerlap materi, hati mereka dipenuhi dengan kasih sayang. Pada suatu hari, laki-laki beriman itu berada dalam kesulitan. Sampai-sampai istrinya berkata kepada laki-laki tersebut, "Kini simpanan kita tinggal 1 dirham saja." Lelaki itu mengambil 1 dirham tersebut dan pergi ke pasar. Dengan uang itu dia akan membeli sedikit makanan. Dalam keadaan bertawakal kepada Tuhan, dia tiba di pasar. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Seseorang berkata dengan marah, "Kau harus membayar hutangmu, jika tidak, aku tidak akan membiarkan engkau pergi." Lelaki yang berdiri di hadapan orang itu menundukkan kepalanya karena malu. Sang lelaki yang beriman itu mendekati kedua orang yang berselisih itu dengan suaranya lembut bertanya, "Baiklah, katakanlah apa yang menyebabkan kalian berselisih paham." Lelaki yang berhutang berkata, "Lelaki ini telah menjatuhkan harga diriku hanya karena uang 1 dirham, padahal saat ini aku tidak mampu untuk melunasi uang tersebut." Lelaki beriman itu berpikir sebentar dan kemudian uang 1 dirham yang dimilikinya itu diberikannya kepada si pemberi utang. Akhirnya terjalinlah persahabatan antara orang itu tadi. Lelaki yang berutang itu mendoakan keselamatan buat lelaki yang beriman itu serta mengucapkan syukur. Hati lelaki beriman itu dipenuhi rasa gembira karena berhasil menolong orang lain. Lalu ia pun pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan dia terfikir, "Sekarang bagaimana aku harus memberi jawaban kepada istriku? Jika dia memprotes, aku akan membiarkannya karena itu haknya." Sesampainya di rumah, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Istrinya adalah juga seorang perempuan yang baik dan beriman. Dia tidak memprotes suaminya, malah berkata, "Engkau telah melakukan sesuatu yang baik hari ini, dan engkau telah memelihara harga diri lelaki itu. Allah pasti akan memberi balasan kepadamu. Ambillah tali yang ada di rumah kita ini dan jualah di pasar. Mudah-mudahan uang tersebut bisa engkau gunakan untuk membeli makanan." Lelaki beriman itu merasa sungguh gembira dengan sikap istrinya tersebut. Dia kemudian mengambil tali itu dan membawanya ke pasar. Namun betapapun dia berusaha keras untuk menjual tali itu, tidak ada seorang pun yang ingin membelinya. Dengan rasa putus asa, dia pulang ke rumahnya dan di pertengahan jalan dia bertemu dengan nelayan penjual ikan yang juga gagal menjual ikannya. Lelaki beriman itu menghampirinya dan berkata, "Tidak ada orang yang ingin membeli ikanmu dan tidak juga taliku. Bagaimana menurutmu bila kita berdua saling menukar barang ini?" Si nelayan berpikir dan kemudian berkata, "Aku mempunyai tempat untuk menyimpan ikan ini di rumah. Lebih baik engkau ambillah ikan ini dan sebagai gantinya aku akan menjadi pemilik talimu yang mungkin di suatu hari nanti akan berguna buatku." Akhirnya lelaki beriman itu membawa pulang ikan ke rumahnya. Istrinya dengan gembira segera memasak ikan tersebut. Ketika perut ikan dibelah, dengan penuh takjub dia menemukan sebuah mutiara yang berharga di dalamnya. Suami istri mukmin dan baik hati itu memperoleh harta yang banyak.
Lelaki itu membawa mutiara ke toko emas untuk dijual dan mutiara itu terjual dengan harga 100 dirham. Lelaki itu dan istrinya bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan mereka kekayaan. Mereka pun tidak lupa untuk tetap berbuat baik dengan membagi-bagikan sebagian uang mereka kepada orang miskin lainnya. Lelaki beriman itu berkata kepada istrinya, Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat, kesenangan, dan kemewahan. Kini sebagai tanda syukur atas nikmat ini, marilah kita membagikan kekayaan yang ada kepada mereka yang memerlukan. Siapakah yang lebih layak dari sang nelayan yang telah bersusah payah menangkap ikan di laut itu? Lelaki beriman itu pergi ke pasar dan mencari si nelayan itu. Setelah berusaha keras, akhirnya dia bertemu dengan sang nelayan dan dia pun menceritakan pengalamannya. Dia berkata, "Aku ingin memberi sebagian dari uang ini kepadamu." Meskipun miskin, nelayan itu adalah seorang lelaki yang baik hati. Dia berkata, "Wahai teman, apa yang engkau dapatkan di dalam perut ikan itu disebabkan karena kebaikanmu, dan aku tidak bersedia mengambil apa-apa darimu." Lelaki beriman itu menjawab, Allah telah memberi ilham kepadamu sehingga dengan niat baik engkau telah menukar ikan milikmu dengan taliku agar aku dapat mengenyangkan perut istri dan anak-anakku. Ketahuilah apa yang ingin aku berikan kepadamu ini adalah hadiah bagi niat baikmu itu. Tuhan menginginkan agar engkau pun menikmati nikmat yang Dia berikan. Akhirnya nelayan tersebut menerima uang itu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan karunia Tuhan. Dengan cara ini Tuhan telah memberi kemuliaan kepada lelaki beriman dan istrinya itu lewat ujiannya. Dalam ketiadaan harta, mereka tetap bersabar dan dalam keadaan berkecukupan, mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan dan membagi nikmat itu dengan orang lain. Kisah indah mengenai lelaki beriman ini mengingatkan kita kepada kata mutiara dari Imam Ja'far Ash-Shadiq alaihissalam. Barang siapa yang membantu meringankan kesulitan orang mukmin, Tuhan akan memberi kemudahan kepadanya dunia dan akhirat. Terima kasih telah menyaksikan kisah si fakir yang dermawan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan berbagi dengan sesama meskipun dalam keadaan yang sulit. Ingatlah, setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar dalam hidup orang lain. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah berbuat baik. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.